Mana ya? Siap Mbak E, Assalamualaikum Mbak Wasiah, Mbak Trisna, teman-teman Mbak Via, Mbak Legiem ya, Mbak Isti Wiwin ya, Mbak Milia, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini, semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semua di sana dan semoga aman selalu ya. Oke, kita doa dulu ya, bismillah ya. Oke, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya guys. Siap ya, oke gitu ya. Siap Mbak Umi, Mas Dol ya, Mbak Nur Korotul. Yuk kita doa ya, bismillah ya. Oh iya ya malam minggu. Saking samanya semua malam sampai aku nggak tahu ya teman-teman ya. Masya Allah ya ini malam minggu ya guys. Ketahuan ya, kita malam minggu kelabu nih. Yang hadir-hadir nih malam minggu suram nih semuanya nih. Oke ya guys, kita doa dulu ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Parfum besok jam 7 nggak boleh telat ya, teman-teman ya. Takutnya masih pembatasan ya. Kalau nggak pembatasan mah aman, ready aja ya jam 7 ya. Siap siap, sehat selalu ya. Jam 7 pagi ya guys, siap Mbak Miah, Mbak JNH ya. Oke, siap ya. Lampunya besar ya, siap. Di sini aku banyak lampu guys. Di depanku ada lighting softbox, di belakang ada 50 watt lampu sorot, di depan juga 50 lampu sorot, lampu kuning sekeliling nih. Ya, gitu ya guys. Oke, jadi kecerahan aku dibantu sama lampu. Kalau enggak suram juga kayaknya nih ya. Siap Mbak Noni ya. Oke, Mbak Lulu ya. Yuk kita mulai dulu, kita besok puasa Yaumul Bid ya guys. Dan semoga pasang niat malam ini aja. Sengaja aku puasa Yaumul Bid karena Allah. Udah gitu doang ya. Semoga besok bisa berpuasa dan memaksimalkan puasanya dengan berdoa. Siap Mbak Bes ya, kakak beradik boleh nggak zakat kepada kakak beradik nggak apa-apa. Yang penting jangan ke orang tua dan ke anak. Zakat boleh ke adik dan kakak. Yang penting jangan ke orang tua dan anak ya. Jadi kelihatan jerawatnya iya. Oke ya guys, ini jerawatnya abadi nih, nggak tahu nih kenapa nih ya. Siap Mbak Dewi Tia, Mbak Indra ya, siap Mbak Prapti ya. Oke ya, sama-sama ya guys, sehat selalu semuanya. Oke, dah kita boleh mulai, bismillah ya. Ustazah, malam nisfu Sya'ban kapan? Malam nisfu Sya'ban tanggal 2 ya teman-teman ya. Oke, malam nisfu Sya'ban itu adalah tanggal 2 ya teman-teman ya. Tanggal 2 maghrib ya guys. Oke, jangan sampai abadi, oh jangan dong ya. Oke ya. Oke, malam nisfu Sya'ban itu adalah tanggal 2 ya, teman-teman ya, tanggal 2 maghrib ya. Ustazah, kalau puasa itu mandi keramas boleh nggak? Nggak apa-apa. Siang, kalau siang aku khawatir sih, takutnya masuk air ke telinga, kehirup di hidung, keminum, dan seterusnya ya. Ustazah, amalan haid pada malam nisfu Sya'ban, boleh berdoa, boleh berzikir, boleh bersolawat ya, oke ya, boleh berdoa, boleh berzikir, boleh bersolawat. Nah, kalau mau baca Yasin 3 kali boleh dari HP atau cukup dengan mendengarkan saja. Sementara yang tidak haid baca Yasin 3 kali ya. Yasin yang pertama sangat dianjurkan untuk berdoa agar dipanjangkan dan diberkahkan usia. Ya, Yasin yang kedua sangat dianjurkan supaya kita itu dijauhkan dari musibah. Yasin yang ketiga dianjurkan untuk kita bisa terhindar memiliki rasa kesyukuran atas nikmat yang Allah berikan ya. Puasa tanggal 1 sambil bayar puasa, satu niat satu amal aja ya. Maghrib sampai azan subuh, sepertiga malam terakhir juga bisa ya. Teman-teman boleh kalau ada mau maghrib di masjid dari maghrib sampai isya boleh. Cuma aku tim sepertiga malam terakhir ya. Tidak harus ikut aku, oke? Ustazah, sama-sama. Siap Mbak Virgo ya. Masih bisa bayar kodo? Masih bisa. Bayar kodo masih bisa sampai Ramadan.
Ustazah, bolehkah mengumpulkan sedekah subuh untuk orang tua? Silahkan, gak jadi masalah ya. Oke, Yasin langsung 3 atau 3 waktu langsung 3 boleh. 3 waktu juga boleh habis maghrib, habis isya, lalu menjelang azan subuh ya. Ngajar ngaji pada saat haid jangan pegang aja Qurannya kalau full bahasa Arab ya. Penyakit lambung gimana puasa ya. Kalau sakit banget gak usah puasa gak apa-apa ya. Lakukan amalan lain ya. Ustazah, oke, oke. Mantan suami nikah lagi, tiba-tiba dia minta mood. Apa mood tuh apa? Mood? Nggak ada mood. Ustazah, oke ya, siap Mbak Umi Siti ya. Ustazah, besok puasa yang mulbit harus sampai hari Kamis, jadi total 5. Jadi Minggu Yaumul Bid, Senin Yaumul Bid, Selasa nisfu Sya'ban, Rabu istirahat dan kemudian Kamis boleh puasa Senin dan Kamis ya. Ustazah, oke aman ya, sehat selalu ya. Udah lagi haid udah kan? Nah ya, Ustazah baca ayat pendek 5 surat boleh nggak Zah? Saking lamanya imam tuh. Saking lamanya imam. Oh gitu. Mbak imamnya baca ayat pendek lama banget, Mbak diem Mbak. Mbak diem aja. Iya Mbak Eli, Mbak diem aja ya. Masya Allah, tabarakallah, paket parfumnya sudah sampai, wanginya Masya Allah. Thank you ya guys yang udah support banget dengan parfum aku. Semoga suka ya. Itu semua pilihan aku loh. Mulai dari botol, kotak, kalimat, kata-kata, ucapan terima kasih, tutupnya, wanginya. Semuanya by design pilihan aku. Termasuk logonya dan semuanya udah berhak cipta ya guys. Thank you banget ya. Oke, yang mau beli parfumnya besok jam 7 harus buru-buru ya. Takutnya masih pembatasan ya. Kalau ada apa-apa boleh DM aku ya. Oke, aku cium-cium terus parfumnya siap ya. Oke, gitu ya. Ustazah, apakah Zah takut mati? Takut. Aku takut mati, tapi aku punya harapan mati dalam keadaan baik ya. Pertanyaannya kok nusuk kali cuy. Ustazah takut mati. Takutlah. Ya, Ustazah nggak malam mingguan. Inilah nasibku malam mingguan dengan kawan-kawan. Ya, inilah takdirku harus bayar hutang durasi live aku. Oke, jadi Rabu nggak usah puasa. Kecuali kalau mau puasa kodo ya. Oke, Ustazah, parfumnya tahan berapa lama? Oh, parfumnya ekstrak Mbak. Kasta tertinggi di dunia perparfuman. Besok pagi aku jelasin. Sebelum jam 7 pagi waktu Indonesia Barat hadir ya ke live aku ya. Ustazah, oke, iya. Ku juga parfumnya udah datang, wanginya nggak bisa diurai dengan kata-kata. Masya Allah ya, coba nanti setelah 5 jam. Setelah 6 jam pakai di tangan atau di baju. Setelah 5 jam, setelah 6 jam wanginya berubah. Wanginya berubah lagi menjadi wangi yang lain lagi karakternya ya, coba aja dites ya. Siap ya, terima kasih ya teman-teman ya yang mau parfum. Itu brand aku yang aku desain sendiri, yang aku buat sendiri, alhamdulillah dengan profesional ya, menyajikan yang terbaik buat teman-teman besok jam 7 pagi ya. Oke, Ustazah, uang sedekah subuh bisa buat wakaf Quran nggak? Bisa, sedekah subuh untuk wakaf Quran. Nah nanti teman-teman bisa langsung menyerahkannya dan berdoa ya. Oke, Ustazah, oke, iya bisa cewek cowok ada yang hitam. Kalau cewek cowok yang hitam, kalau yang perempuan yang pink ya. Iya Mbak Umi Siti. Ustazah, oke gitu ya. Niat puasa Syaban sambil puasa niatnya gimana? Sengaja aku puasa nisfu Syaban, sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa nisfu Syaban, sunnah atasku karena Allah. Oke. Ustazah, rumah saya dekat masjid tapi saya lebih nyaman ibadah di rumah, nggak ada masalah ya. Madu osteo sedap, insya Allah semua etalaseku aku akan amanah. Nggak mungkin yang nggak enak aku nggak kasih buat teman-teman. Terima kasih ya yang udah percaya sama etalaseku, semoga bermanfaat ya. Ustazah, oke, niat puasa Syaban sambil bayar puasa niat. Nah, niatnya satu aja. Satu niat, satu amal ya teman-teman ya. Oke ya. Sudah cowok yang hitam, Masya Allah bikin lagi, thank you ya, thank you banget. Alhamdulillah kalau teman-teman suka ya. Besok ya, parfumnya besok jam 7 pagi waktu Indonesia Barat ya.
Ustazah, oke besok pagi ya, malam ini udah habis dia. Dia pagi udah habis dia ya guys, udah kayak goreng guys. Pagi udah habis minyaknya. Oke ya, Ustazah kalau istri sudah bersih dari haid tapi belum mandi suci, terus berhubungan badan, ya nanti mandinya sekalian ya. Oke, sehat selalu ya. Ustazah, oke, saya punya utang puasa. Apa boleh digabung dengan nisfu Sya'ban? Teman-teman puasa nisfu Sya'ban dulu. Setelah itu teman-teman boleh qodho puasanya sampai Ramadan ya. Oke, Ustazah, oke. Nah, besok puasa Yaumul Bid ya guys. Besok puasa Yaumul Bid ya guys. Oke ya. Besok puasa Yaumul Bid tanggal 1 ya. Tanggal 2 niatkan lagi puasa Yaumul Bid. Tanggal 3 niatkan puasa nisfu Sya'ban ya. Oke, tanggal 3 niatkan puasa nisfu Sya'ban ya. Oke, gitu ya guys. Oke. Ya, madu setelah tanya jawab ya. Siap Mbak Ratu ya. Amin ya. Oke. Ustazah, gimana kalau ragu baca Yasin? Nggak usah baca Yasin kalau ragu ya. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau haid boleh sekedar bersolawat saja atau sekedar berzikir, mengingat kekurangan diri dan berdoa ya. Oke. Ustazah, bukan tanggal 2 nisfu Syaban, tanggal 3 ya. Ustazah lebih baik mana doain orang tua yang sudah meninggal setiap hari dengan ziarah ke makamnya. Ya lakukan aja dua-duanya ya. Ziarah ke makam gak harus tiap hari. Ustazah, kenapa saya malas sekali puasa sunnah? Aman aja ya. Tinggal dicoba aja pelan-pelan ya. Ustazah, oke. Berapa hari? Jadi besok puasa nisfu Syaban. Besok puasa Yaumul Bid tanggal 1, tanggal 2 puasa Yaumul Bid, tanggal 3 puasa nisfu Sya'ban ya. Putar-putar guys. Oke gitu ya guys. Oke muter-muter guys. Oke ya, jadi besok puasa Yaumul Bid, Senin juga puasa Yaumul Bid, tanggal 3 puasa nisfu Sya'ban ya. Oke guys, iya. Cibi-cibi, ya Allah ya. Besok puasa Yaumul Bid. Lusa puasa Yaumul Bid ya. Nanti tanggal 3 puasa nisfu Sya'ban ya. Ustazah, oke, niatnya yuk kita pasang bareng sama-sama aja bagi yang puasa ya. Sengaja aku puasa Yaumul Bid, sunnah atasku karena Allah. Oke, gitu ya. Sengaja aku puasa Yaumul Bid, sunnah atasku karena Allah. Kalau mau diikuti satunya ya, kalau satu doang ya tanggal 3 aja ya. Tanggal 3 aja nisfu Sya'ban aja itu lebih utama ya. Kalau mau bayar hutang puasa boleh, setelah nisfu Sya'ban masih boleh. Masih sampai Ramadan masih bisa bayar puasa ya. Oke, Ustazah, kalau ada yang memuji kecantikan, jawabannya adalah Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Oke, gitu ya. Dalam hati aja, Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun ya. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Oke. Ustazah, bolehkah berdoa dan berzikir setelah sholat sunnah? Bagus. Oke. Ustazah, baca yasinnya malam ini. Tidak, baca yasinnya tanggal 2 ya. Lusa. Lusa. Besok tanggal 1 puasa Yaumul Bid. Tanggal 2-nya puasa Yaumul Bid. Maghribnya baca Yasin sampai azan subuh. Baca Yasin 3 kali. Yasin pertama dianjurkan untuk didoakan agar panjang usia. Yasin yang kedua agar dijauhkan dari musibah. Yasin yang ketiga dianjurkan untuk diberikan kesyukuran atas rezeki. Banyak sholawat di malam tanggal 2 itu. Banyak berdoa di malam nisfu Sya'ban itu. Dan banyak juga sholat sunnah di malam nisfu Sya'ban itu ya teman-teman ya. Karena itu bagus banget insya Allah. Oke. Ustazah, amin. Ya aku ingatkan terus ya. Sampai video aku pun muter-muter cuy. Supaya banyak menyebar.
Kuputar-putar aja, kuulang-ulang aja video Yaumul Bid, Yaumul Bid, Yaumul Bid ya kan guys. Kan makin banyak kuputar, makin banyak yang lihat, makin banyak orang yang puasa kan. Nah, kuputar-putar aja. Ya, jangan lupa berpuasa Yaumul Bid 1 Februari. Video kedua, jangan lupa berdoa selama berpuasa Yaumul Bid. Video ketiga, cara berbuka di hari Yaumul Bid. Video keempat, cara berbuat makan sahur puasa yang intinya Yaumul Bid cuy. Ya, supaya nyebar dia guys gitu kan. Nah, supaya dia nyebar ya guys, berisik aku ya. Jadi kalau udah Yaumul Bid, Arafah, Tarwiyah, pokoknya aku berisik banget guys ya. Nah, sampai teman-teman Nel, Yaumul Bid, Yaumul berisik banget. Ya biarin berisik sengaja. Biar kamu juga ikut puasa. Iya juga ya Nel, gitu ya guys. Nah gitu ya. Nah cuman kita ganti-ganti cuy. Ya kita cara berbuka ya Bid juga intinya ya kan. Cara bersahur intinya ya Yaumul Bid juga, ya kan? Puasa jangan lupa berdoa ya, intinya Yaumul Bid juga guys. Oke, berarti Senin malam itu malam nisfu Sya'ban. Oke, gitu ya guys ya. Oke ya guys, nah gitu ya. Ustazah, oke, sabar sama kita udah tuir. Teman-teman nggak perlu bilang itu semua, aku tahu. Ustazah, kalau kita haid gimana? Emang teman-teman masih haid? Ku tengok dari profil picture-nya udah expired semua. Masih ada yang haid. Kalau haid, teman-teman boleh sekedar sholawat, berzikir, berdoa, ya sholawat, zikir dan doa. Oke lah, iya kan. Jangan ngomong-ngomong umur Zah. Iya juga sih. Oh enggak, kita seumuran, tenang aja ya. Ustazah berarti malam ini puasa Yaumul Bid. Malam kita nggak puasa ya guys ya. Nah, puasanya besok guys. Malam ini kita niat puasa Yaumul Bid ya. Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah ya. Puasanya besok ya. Oke ya. Untung napasku panjang ya. Oke. Ustazah berarti malam ini kita sahur ya. Besok subuh sahurnya ya. Oke gitu ya. Ustazah puasa yang mulbit bisa dilakukan tanggal 14, 15 aja. Jadi besok tanggal 1 puasa yang mulbit. Tanggal 2 puasa yang mulbit. Ini kan tanggal 31 nih anak-anak. Besok tanggal 1 puasa yang mulbit ya anak-anak. Nah, tanggal 2-nya puasa yang mulbit juga ya anak-anak. Ya, nanti tanggal 3-nya kita puasa nisfu Sya'ban ya anak-anak. Nah, jadi kayak gitu nak-nak. Semoga dengan dipanggil anak-anak bisa nancep ya guys. Nah, kemudian tanggal 2 maghrib tuh anak-anak. Ya, tanggal 2 maghrib itu kita malam nisfu Sya'ban ya. Tidak sahur tidak apa-apa. Cuma saat sahur itu ada berkah. Saat sahur itu doa-doa kita diijabah guys ya. Nah, saat sahur itu bagus banget supaya kita bisa berdoa saat sahur. Pasang niat sengaja aku bersahur karena Allah ya. Lalu minum madu ya supaya dapat sunnahnya. Makan kurma 3 butir langsung berdoa. Doakanlah utang-utang tuh cuy. Ya doakan orang-orang yang zolim tuh doakan ya. Ini kan nampaknya banyak wajah-wajah korban kezoliman kan. Nah coba doakan hati yang resah, gelisah doakan. Baru teman-teman makan sahur gitu ya. Ustazah, apa ada sholat nisfu Sya'ban? Sholat nisfu Sya'ban nggak ada. Yang ada memperbanyak sholat di malam nisfu Sya'ban ya. Nah gitu ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Yang ada adalah memperbanyak sholat di malam nisfu Sya'ban ya. Nah sholat tahajud, sholat witir ya. Kemudian sholat. Berarti sahur mulai kapan? Sahur mulai malam ini atau besok pagi ya anak-anak. Ya. Oke. Ustazah, oke. Sahurnya kapan? Sahurnya besok pagi ya. Sebelum azan subuh ya. Oke. Ustazah, oke gitu ya. Oke. Oke. Ustazah, oke. Uh, uh,
Oke, Ustazah usia berapa? Sejauh ini usiaku masih tergantung cuaca. Cuaca malam ini cukup cerah, usiaku 42 tahun. Besok kalau hujan jadi 17 tahun ya. Untuk mengecek usiaku supaya lebih valid, nanyanya ke BMKG ya guys. Oke, gitu ya. Ustazah, oke gitu ya guys. Oke, amalan buat dapat jodoh. Robbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Oke, gitu ya. Oke ya, Ustazah ini dia ya BMKG libur oh berarti usiaku lagi jeda dia ya. Tunggu aja dulu ya lagi tumak ninah dia. Oke sebentar ya. Oke sebentar, mana di tadi doa tadi? Nah ini ya doa untuk punya keturunan tadi ya. Oke ya ini doanya Mbak Tini nih ya. Oke Ustazah, oke ada Mbak Zulfa ya bisa lihat di video ya. Ustazah, oke, oke. Bulannya cakep banget di atas rumah saya. Kamu nanya, laporan pula dia bulan. Kepo pula aku nengok bulan, lagi live pula aku. Ustazah, kalau sholat awabin apakah boleh setiap hari dikerjakan? Boleh ya. Jadi dari maghrib menjelang isya sengaja aku sholat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Lakukan 3 kali, 2, 2, 2. Oke, Ustazah, oke. Malam nisfu Syaban jatuh di hari apa? Malam nisfu Syaban jatuh di hari, bantu guys. Tanggal 2 tuh hari apa ya? Tanggal 2. Tanggal 2 hari Senin ya. Tanggal 2 di hari kok Selasa sih? Aku hari itu sama aku semuanya Senin cuy. Ini aja nggak tahu aku malam minggu doh. Oke, hari Senin ya, tanggal 2 hari Senin ya guys. Oke, gitu ya. Baputa-puta ya, udah pasti kita muter-muter menjelang nisfu Sya'ban ya guys. Oke. Ustazah, bukan Selasa, Minggu. Ya, oke. Coba lihat tanggal 2 itu hari apa tergantung mood masing-masing ya cuy. Nggak tahu juga aku hari apa itu. Selasa, Hei, tanggal 2 tuh hari Selasa ya, teman-teman ya. Selasa. Bukan Senin. Tanggal 2 tuh hari Selasa. Kok Desember? Kayak gitulah guys. Ya Allah, ya. Ini Februari kok aku jadi Desember ya. Hari Senin ya guys. Tanggal 2 hari Selasa gimana ini? Tanggal 1 Februari itu hari Minggu, tanggal 2 Februari itu hari Selasa, Selasa maghrib, itu hari Senin, Senin maghrib puasa nisfu Sya'ban. Senin maghrib malam nisfu Sya'ban. Nah, Selasanya itu puasa nisfu Sya'ban. Kalau masih belum paham, tergantung dengan suasana hati untuk hari. Intinya tanggalnya aja ya guys. Oke. Persoalan Senin nggak Selasa aja sampai nggak duduk urusannya di live aku ini. Cemana lah live aku ini ya ini. Oke gitu ya guys. Oke prihatin kali aku. Oke ya guys. Ustazah bagaimana jika zakat ke anak nggak boleh. Zakat itu hanya boleh ke orang, ke kakak, ke adik, ke ponakan boleh ya guys. Tapi kalau ke anak nggak boleh karena dia tanggung jawab kita ya. Ustazah, bolehkah sholat awabin dikerjakan 2 rakaat? Boleh banget, nggak jadi masalah ya. Ustazah, bolehkah sehari puasa Daud, sehari kodo? Boleh banget ya guys. Ustazah, puasa yang mulbit bolehkah 2 hari? Boleh. Tapi khusus untuk bulan Sya'ban ini bagusnya kan dia itu tanggal 1 dan 2 yaumul bid, tanggal 3 nisfu Sya'ban. Kalau mau nisfu Sya'bannya usahakan kena nih tanggal 3 nih ya. Tanggal 3 usahakan puasa nisfu Sya'ban. Tanggal 3 tuh hari apa Zah? Lihat sendiri. Nanti berdebat hari lagi. Tanggal 3 itu hari apa Ustazah? Lihat sendiri ya guys. Oke.
Biar tidak ada Ustazah, canda ya guys. Oke. Ustazah, kalau saya sudu pakai make up, jadi begini. Kalau make upnya itu adalah waterproof ya. Kalau make upnya itu waterproof, harus dihapus sebelum berwudu. Nah, tapi kalau tidak waterproof tidak perlu dihapus ya. Oke. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Pada manja-manja. Iya, Mbak. Teman-teman onlineku ini manja-manja. Cara gosok gigi aja aku kasih tahu, cara cebok aja aku kasih tahu. Kemarin ada yang nanya gimana cara buang mukena yang udah rusak, Zah. Aku kalau terjawab aku jawab, kalau terbaca aku jawab. 1, ambil kerudung. 2, ambil mukena yang rusak. 3, masukkan dalam kantong plastik. 4, buka pintu. 5, ambil sendal. 6, masukkan ke tong sampah. 7, masuk lagi. Semua aku jawab. Ya kayak gitu ya guys. Oke gitu ya. Ustazah besok puasa ya? Setahu aku iya. Enggak ya. Besok puasa Mbak. Nih puasa Yaumul Bid besok. Puasa Yaumul Bid ya. Oke gitu ya guys. Oke. Ustazah. Oke. Aman ya. Halo Mbak Yeni ya. Ustazah. Oke. Betulkah kalau sujud telapak tangan nggak boleh kehalang? Yang nggak boleh kehalang itu kening. Kening ini nggak boleh kena benda yang bergerak ya. Oke. Termasuk sorban nggak boleh ya. Siap balik game. Anaknya ikut tertawa ya. Ustazah bolehkah mengkafani jenazah saat haid? Boleh nggak masalah ya. Ustazah bolehkah saya sholat? Nggak boleh, boleh pakai celana dalam? Oh, celana dalam boleh tidak dipakai di dalam sholat. Apalagi kalau udah kena keputihan dan najis. Sampai ke TikTok Cina sana nggak ada orang yang nanyain celana dalam ke hostnya guys. Cuma di akun ini guys. Masya Allah pinter-pinter kawan-kawan ya. Unyu-unyu ya. Jadi celana dalam boleh kok nggak dipakai saat sholat ya. Oke gitu ya. Boleh ya. Jadi celana dalamnya dibuka. Ditaruh di tempat yang lebih tepat. Teman-teman sholat nggak pakai celana dalam. Atau teman-teman boleh pakai panty liner atau ganti celana dalam. Oke. Ustazah, infak subuh bisa dikasih ke anak yatim bebas ya. Kalau sedekah subuh boleh dikasih ke siapapun. Tak termakan kawan boleh, kasih makan teman boleh, ya tak termakan kawan boleh, kasih makan kucing juga boleh. Oke. Apa Mbak Fitri Siregar ya? Ustazah lagi mens, besok ibadahnya apa? Jadi kalau lagi haid di malam nisfu Sya'ban berarti tanggal 2 maghrib ya. Itu teman-teman boleh sekedar berzikir, sholawat, ya mengingat kekurangan diri, ya boleh, boleh. Ya atau berdoa lebih banyak, jadi nggak ada masalah, oke. Ustazah lagi sholat ada nyamuk mondar mandir di depan muka, jadi saya nggak jadi nggak khusyuk sholatnya. Lalu tepak tepuk. Oh lagi sholat mbak nepak-nepuk. Oke, abaikan saja tapi ketika dia sangat mengganggu boleh ditepuk. Tep, ternyata berdarah. Jangan dilihat, mampus kamu, jangan ya. Cukup teman-teman biarkan saja, awaskan, lanjutkan sholat. Karena darah nyamuk itu najis ma'fu, najis yang dimaafkan ya. Lain kali izin sama nyamuknya ya. Aku mau sholat jangan ganggu aku, oke. Semoga dia bisa berkoordinasi dengan job desknya masing-masing, oke. Ustazah, muhrim sama mahram sama aja. Meludah di waktu wudhu tidak ada masalah, oke. Ustazah, kalau saya bisul boleh sholat. Bisul boleh sholat. Misalnya ada bisul di sini nih. Ada darah dan nanah nih. Jika bisulnya itu mengeluarkan darah dan nanah, selagi dia masih pada wilayah yang sakit, maka dia najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Oke. Nah,
Tetapi kalau, termasuk baju yang terkena darah dan nanah, najis ma'fu yang dimaafkan. Kecuali kalau dia nempel ke tempat lain, ya baru kemudian dia adalah najis mutlak ya. Sehat selalu, boleh teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya, oke. Hari nisfu Sya'ban baca apa? Baca namaku 3 kali, salah. Baca Yasin 3 kali ya Mbak. Malam nisfu Syaban baca Yasin 3 kali. Yasin yang pertama disunahkan untuk mendoakan agar panjang usia. Yasin yang kedua disunahkan untuk membaca lepas dari musibah. Yasin yang ketiga ada yang bisa ketik gak guys? Nanti aku sematkan. Yang pendek-pendek aja ya. Yang ketiga itu supaya diberikan kesyukuran hidup ya. Oke. Ngajinya berarti malam Selasa ya Zah? Iya Ge? Iya ya. Ya, Senin malam ya teman-teman ya. Oke. Nanya pula aku ke netizen, iya takut salah aku tanggal 2 tuh Senin malam Selasa cuy. Betul ya. Ustazah, oke. Terakhir puasa Daud kapan? Terakhir puasa Daud itu sampai Ramadan, masih aman. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Oke. Al-Quran yang rusak boleh dibakar untuk menghindarkannya dari kehinaan. Oke gitu ya. Ustazah, oke. Ya malam nisfu Syaban kalau mau sholat tasbih ya bagus banget. Nggak ada masalah, bagus banget. Ya, saya punya kucing 7. Saya kumpulkan sedekah subuh. Lalu buat kucing, nggak apa-apa bagus. Ya, sedekah ke kucing bagus kok. Oke. Ustazah, oke. Oke. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke. Hempedu, ngapa nih? Hempedu. Oh siap Bu Ati, Masya Allah testimoni madu cuy. Hempedu udah lama saya derita, sekarang udah membaik, rutin minum akasia. Masya Allah, memang akasia itu dari ribuan orang yang terbantu. Diminum terus madunya ya Mbak, supaya empedunya membaik. Nanti akan ada madu lagi setelah ini, teman-teman bisa COD aja, madu harus beli di live. Ya apalagi kalau beli 2 lebih murah itu promonya besar-besaran di live hanya di akun kita. Oke. Ustazah tertidur waktu sholat apakah batal? Kalau gini-gini doang tidak batal Mbak. Enggak batal ya Mbak. Oke gitu ya. Siap Mbak Titi ya. Madu karet kita ganti dengan madu premium osteo. Itu ada royal jelly dan bipolennya. Coba nanti ya. Oke Ustazah. Oke sebentar ya. Fadilah sholat awabin diampunkan dosa kita dari subuh menjelang maghrib ya. Ustazah, oke. Madu yang alim cuman ada di akun kita. Oke, kapan selesai puasa Senin dan Kamis? Kalau teman-teman udah terbiasa puasa Senin dan Kamis, boleh lanjut puasa sama Mbak Aminah ya, Mbak Bulbul, Mbak Vina ya. Assalamualaikum Mbak Endang, Mbak Dinda ya. Siap ya Mbak Siti ya. Oke siap Mbak Tini ya. Assalamualaikum Mbak Saumiati. Gimana kabarnya teman-teman semuanya di sana? Apakah semuanya sehat? Siap Mbak Nani, Mbak Nur Aini ya. Oke siap Mbak Elisa ya. Yuk kita buat stiker yuk guys. Besok puasa Yaumul Bid yuk kita buat ya. Kita doa dulu bismillah ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Besok puasa yaum mul build. Apa lihat-lihat? Aku nulis dulu kejap cuy. Ntar ya. Oke, siap ya. Apa kabar semuanya? Aman ya guys? Siap Mbak Arom ya. Oke, siap Mbak Vina dan Mbak-mbak lainnya. Oke, yuk kita doa yuk. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Ya, siap Mbak Mai Zahara ya. Oke, siap Mbak Apriani, Mbak Vina dan Mbak apa tuh? Dan Mbak-mbak lainnya. Oke.
Nah, kita mulai boleh? Boleh ya guys, kita mulai ya, bismillah ya. Di sini maghrib lama, Isya lama guys, jadi lama pula aku mulainya. Oke, Ustazah, apakah puasa Yaumul Bid harus mandi wajib? Ya, kalau Mbak tidak haid, tidak junub, tidak harus mandi wajib. Mandi wajib itu kalau Mbak dalam keadaan haid dan junub aja ya. Oke, siap Mbak Gugun ya. Oke, aman ya guys. Ustazah, oke, oke, jangan lupa share-share tautan tap-tap layarnya ya guys. Oke, gini aja bagi teman-teman yang besok pengen puasa Yaumul Bid, coba besok basang niat aja sekarang, sengaja aku puasa Yaumul Bid karena Allah ya. Ustazah kalau ke kamar mandi baca doa angkat tangan apa nggak usah? Angkat tangan juga nggak ada masalah. Cuman kalau baca doanya posisinya di dalam kamar mandi, ya teman-teman tetap harus usahakan untuk ini ya, usahakan untuk bacanya dari dalam hati ya. Karena kalau dilafazkan nggak bisa. Karena posisi kita di dalam kamar mandi ya. Zah kalau kita ngepel apa harus air putih dulu dan tidak boleh pakai pewangi? Hmm, tergantung Mama Yuda, kalau seandainya Mbak punya bayi atau anak kecil yang suka pipis atau kucing yang suka spray, itu bagusnya pakai air putih dulu supaya najisnya hilang. Tapi seandainya Mbak udah dewasa semua di rumahnya langsung pakai pewangi juga gak masalah ya. Karena pewangi sabun itu suci tapi tidak mensucikan. Jadi tergantung Mbak punya rumah ya. Khususnya puasa yang mulbit Minggu sama Senin. Betul, Selasanya adalah puasa nisfu Syaban ya. Ustazah mulai puasa yang mulbit hari Jumat, Sabtu, Minggu besok. Ah, puasa yang mulbit besok Mbak, besok ya. Puasa yang mulbit besok ya teman-teman ya. Besok di tanggal 1-2 Februari. Tanggal 3-nya puasa nisfu Syaban. Boleh nggak sholat sunnah nisfu Syaban setelah selesai sholat sunat Isya? Tidak ada sholat sunnah nisfu Syaban. Yang ada memperbanyak sholat di waktu nisfu Syaban ya. Entah sholat tahajud, entah sholat taubat, entah sholat hajat, entah sholat istikharah dan lainnya ya. Ustazah, amalan apa biar terkabul di malam nisfu Syaban kalau lagi haid? Wanita haid masih boleh berdoa, wanita haid masih boleh berzikir, wanita haid masih boleh sholawat, doa, zikir, sholawat, atau sekedar mengulang-ulang hafalan dalam hati, atau baca yasin dari handphone. Kalau takut juga cukup dengarkan saja yasinnya ya. Ustazah, sama-sama ya. Saya nggak tahu berapa hutang puasa saya. Saya mengkodo aja terus. Yang penting tahun ini udah terganti ya Mbak. Oke. Ustazah, minggu besok puasa Yaumul Bid ya? Ya, besok puasa Yaumul Bid ya. Besok puasa Yaumul Bid nih, stikernya ada di atasnya. Ustazah, sholat sunnah 6 rakaat setelah maghrib, caranya 2 salam. Betul, 2 ya. Itu namanya sholat awabin ya. Oke, Ustazah puasa apa mulai besok? Besok tanggal 1 dan 2 puasa Yaumul Bid, tanggal 3 puasa nisfu Sya'ban ya. Oke, Ustazah sholat qobliyah zuhur langsung 4 rakaat boleh. Sengaja aku qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rokaat keempat berdiri. Rokaat keempat tahiyat akhir. Jadi kalau sholat duha langsung 4 rokaat, qobliyah zuhur langsung 4 rokaat ya. Itu rokaat 1, 2, 3, 4-nya semuanya baca ayat pendek dan setiap rokaat tidak ada tahiyat awal ya. Untuk membedakannya dari sholat fardu ya. Ustazah, oke sebentar ya. Tanggal 3 puasanya niatnya nisfu Sya'ban benar ya. Tanggal 3 niatnya puasa nisfu Sya'ban. Nanti aku ingatkan lagi. Yang penting kita gabung aja belajar di sini setiap hari ya. Ustazah, bolehkah puasa Senin sama Selasa aja? Berarti Senin niatnya Yaumul Bid, Selasa niatnya nisfu Sya'ban. Gak masalah sih. Ustazah, oke, malam sehat selalu ya semuanya. Kalau puasa Daud hari ini
Kalau puasa Daud aja, nggak usah lagi puasa-puasa yang lain. Karena puasa Daud itu sudah nomor satu di antara puasa-puasa sunnah ya. Ustazah, bolehkah sholat taubat hajat dilakukan 2 kali? Dilakukan maksimal 6 kali boleh. Karena sholat taubat, sholat hajat itu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat setiap hari. Misalnya sebelum duha 2, setelah duha 2, habis zuhur 2, enggak apa-apa. Karena sholat taubat dan hajat itu bisa dikerjakan kecuali habis subuh dan habis asar dan maksimal 12 rakaat ya teman-teman ya. Ustazah, oke, puasa yang sengaja ditinggalkan harus kodo ya. Tidak bisa sekedar fidyah, kecuali teman-teman sakit ya. Ustazah, puasa nisfu Syaban jatuhnya hari apa? Tanggal 3. Jadi besok kita puasa Yaumul Bid, lusa puasa Yaumul Bid, tanggal 3 puasa nisfu Syaban. Minta maaf buat teman-teman yang sudah paham, ini harus mengulang karena masih banyak teman-teman kita yang baru mampir ya. Ya, supaya mereka puasa. Besok puasa Yaumul Bid, lusa puasa Yaumul Bid. Oke ya, siap Mbak Rabuna. Dan tanggal 3 puasa nisfu Sya'ban ya. Kita ulang-ulang aja yuk sampai akhir yuk. Oke. Ustazah apa? Ustazah, puasa Daud hari apa? Bebas. Kalau puasa Daud itu mah kapanpun bisa. Yang penting sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak ya. Ustazah, oke, jadi puasa Yaumul Bid 2 hari, benar sekali ya. Puasa Yaumul Bid 2 hari, tanggal 1 dan tanggal 2. Tanggal 3 puasa nisfu Sya'ban. Catat nanti masuk ujian akhir semester ya cuy. Aku dosennya sekarang, aku nggak pakai baju putih, mau apa? Oke. Tadi kerudung hitamku, Bu, ini cuci. Kenapa? Biar aku nggak jadi mahasiswa. Baju putihnya Bu, cuci aja. Kenapa? Biar aku nggak jadi mahasiswa. Oke, Ustazah, oke, kalau lagi haid, amalan apa di bulan Syaban ini? Nah, jadi nanti tanggal 2 malam, ini besok kan tanggal 1 tuh, puasa Yaumul Bid. Tanggal 2 itu puasa Yaumul Bid. Nah, maghribnya itu malam nisfu Syaban, oke. Maghribnya itu malam nisfu Syaban sampai tanggal 3 subuh. Nah, di malam nisfu Syaban itu teman-teman bisa baca Yasin 3 kali ya. Nah, Yasin 3 kali, Yasin pertama disunahkan untuk supaya dipanjangkan usia, Yasin yang kedua didoakan supaya jauh dari musibah, dan Yasin yang ketiga didoakan supaya diberikan kelapangan hati dan rezeki ya. Oke, gitu ya. Gitu ya. Nah, boleh dicicil habis maghrib 1, habis isya 1, tengah malam 1, boleh ya. Ustazah, oke, lebih baik mana baca Yasinnya di masjid atau di rumah? Ya bebas, nggak ada masalah ya. Ustazah, kalau udah puasa Daud aja ya. Oke, aku punya satu jamaah yang rajin puasa Daud, Bu Nur ya. Maghrib dia tanya tadi, Ustazah, saya puasa Daud, boleh saya puasa nisfu Sya'ban? Saya bilang lanjut aja puasa Daudnya, kalau masih ragu saya denda. Oh, dia ketawa guys, udah bertahun-tahun aku sampaikan. Kalau udah puasa Daud aja. Nggak usah lagi puasa nisfu Sya'ban, nggak usah puasa Daud aja. Bu Nur pun nanya guys, bayangkan sama teman-teman tua saking banyaknya ragu ya. Katanya ngelihat di YouTube ini dan itu ya. Nanti kalau ragu lagi saya sengak lebah. Iya siap Ustazah, katanya seperti itu ya. Ustazah, oke, kalau blokir saudara apakah dosa? Karena kalau SMS bikin sakit hati, terus pengen nangis. Jadi begini ya, boleh kita memblokir orang-orang yang membuat kita terluka. Nah, bahkan Umar bin Khattab pernah berkata, tinggalkan setiap orang yang sering menyakiti kamu. Karena itu akan membuat engkau selalu terluka dan dia selalu berdosa. Boleh. Yang penting kalau ketemu seperti biasa aja. Atau orang yang jor-joran chat kita dengan kalimat yang menyakiti, blokir aja. Nggak ada masalah. Supaya kita tidak terluka dan dia tidak selalu berdosa. Nah, tapi kalau ketemu ya biasa-biasa aja. Insya Allah
konflik akan berakhir dengan blokir jika kondisi dia sudah parah ya. Ustazah, oke, apakah sedekah subuh harus diberikan di hari Jumat? Tentu tidak. Sedekah subuh boleh diberikan kapanpun ya. Cuman kalau di hari Jumat pahalanya tentu lebih besar. Malam Selasa ya Zah, baca Yasin 3 kali, benar ya. Malam Selasa. Tidak hanya Yasin 3 kali karena itu adalah malam nisfu Syaban. Maka teman-teman juga bisa baca sholawat ya. Perbanyak sholawat, berdoa juga penting karena berdoa di malam nisfu Syaban sangat mustajab. Juga teman-teman boleh malam Selasa ya. Aduh, aku kalau harinya nggak tahu aku guys. Malam Selasa ya? Iya malam, enggak dong. Iya malam Selasa ya teman-teman ya. Nah kemudian teman-teman juga perbanyak berdoa dan kemudian banyaklah teman-teman untuk sholat sunnah, sholat tahajud dan seterusnya oke. Ustazah, oke aku leader tapi nggak bisa atur anak buah karena bingung. Apa ada doa agar terhindar dari kebingungan? Coba teman-teman, coba Mbak baca doa. Rabbi syrahli sadri. Ya Allah lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri, mudahkan untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, lepaskan kekakuan lidahku agar mereka ngerti perkataanku. Nah itu kita kalau sebagai leader itu doanya. Rabbi syrahli sadri. Ya Allah lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri, mudahkan untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, lepaskan kekakuan lidahku agar mereka ngerti perkataanku ya. Oke. Setelah ini ya Mbak Harni ya. Oke. Ustazah besok puasa Yaumul Bid ya. Besok puasa Yaumul Bid ya. Ustazah saya oke gitu ya. Oke, Ustazah boleh nggak sih? Oke, saya doa ya Allah pengen punya rumah ya boleh. Ya Allah saya pengen punya rumah. Ya Allah saya pengen punya mobil mereknya ini. Ya Allah saya pengen punya motor. Nggak ada masalah. Sama Allah doa gratis ya. Ustazah, oke apa? Gimana hukumnya orang yang tidak mau bayar hutang berdosa besar ya? Kecuali kalau yang menghutangkan itu mengikhlaskan. Ustazah, kalau haid baca Yasin dari buku ndak ada masalah kalau dia bercampur dengan Latin dan terjemahan serta fadilahnya. Siap Mbak Feve, apakah benar jika haid di bulan Ramadan tetap tidak dibolehkan makan dan minum? Tidak benar ya. Ustazah sebelum sholat awabin, sholat taubat dulu, tidak ada masalah. Ustazah kalau dalam rumah tidak sholat maka nanti pas dihisap kita juga ikut dikumpulkan dengan orang yang tidak sholat. Tidak. Yang penting kita mengingatkan. Kalau kita mengingatkan kita nggak kena dosa. Kita kena dosa kalau kita tidak mengingatkan. Nah, makanya kita mengingatkan seseorang tujuannya biar kita lepas dari dosa ya. Kecuali kalau kita membiarkan. Nah, Ustazah, oke, saya sudah berjalan puasa Daud. Tadi siang jadwal puasa. Apakah besok puasa Yaumul Bid? Tidak. Kalau udah puasa Daud itu puasa Daud aja. Nggak usah lagi puasa Yaumul Bid karena puasa Daud itu sudah paling oke. Karena kalau hari ini puasa Daud, besok Mbak puasa Yaumul Bid jadinya berturut-turut. Sementara puasa Daud itu harus dipertahankan di sehari puasa, sehari tidak ya. Oke. Harus dipertahankan di sehari puasa, sehari tidak ya. Ustazah, oke. Oke, bagaimana kalau ujungnya jadi pertengkaran kalau kita mengingatkan? Nggak apa-apa ya, bertengkar dengan kebaikan lebih baik daripada diam cari aman. Pertengkaran kan kalau ada perlawanan, kalau nggak ada perlawanan kan nggak bertengkar. Misalnya kita ingatkan dia marah ya kita diem. Kalau kita ingatkan dia marah kita melawan lagi baru terjadi pertengkaran. Pertengkaran itu karena perlawanan. Kalau nggak ada perlawanan siapa yang mau bertengkar? Oke ya, nah gitu ya guys. Kemarin ada yang ngomong ke saya. Istri saya nggak pernah bertengkar Ustazah. Aduh aku melorot, tunggu dulu. Saya nggak pernah bertengkar Ustazah. Terus kenapa? Karena istri saya kalau dimarah tuh diem. Ya dia diem aja, orangnya paling baik. Jadi bapak sering marah saya. Istri saya diem, makanya saya nggak pernah bertengkar. Bagus rumah tangga saya. Saya bilang, nggak bertengkar karena tidak ada perlawanan Pak dari istri bapak.
Kalau ada perlawanan pasti bertengkar. Tapi satu hal yang perlu Bapak ketahui, orang yang tidak melawan bukan berarti tidak mempermasalahkan. Kadang-kadang dia simpan dalam hati, ya kalau imannya kuat. Kalau imannya nggak kuat nanti jadi bom waktu. Maka orang yang diam bukan berarti harus kita sakiti. Orang yang diam bukan berarti harus kita semena-mena. Orang yang diam bukan berarti kita harus, wah dia diam aja kok. Enggak, kadang-kadang orang diam itu sedang mengumpulkan kekuatan untuk mengambil sikap. Hati-hati, jangan remehkan manusia. Ustazah, kalau mandi wajib pakai air hangat itu tidak ada masalah ya. Maaf, oke gitu ya. Ustazah, apa? Oke, kalau bayar fidyah, apa niatnya harus dilafazkan? Enggak. Fidyah itu cukup kita bilang ini ada rezeki, udah gitu doang ya. Oke, gitu ya. Aman ya, guys. Ustazah, apa? Ustazah, oke, bolehkah gonta-ganti jumlah rokaat taraweh? Boleh. Hari ini 8, besok 20, 20 lagi, 8 lagi nggak apa-apa ya. Taraweh hanya 8 dan 20 ya. Oke, Ustazah, oke. Bagaimana niatnya puasa kelahiran? Udah, puasa nisfu Sya'ban aja. Puasa kelahiran tidak masyhur ya guys. Puasa nisfu Sya'ban kapan, Zah? Oke, aku ulang lagi guys, pengumuman, teman-teman fokus. Aku sampaikan tentang amalan malam nisfu Sya'ban serta puasa nisfu Sya'ban ya. Nah, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Oke, tahan nafas 27 tahun, 3 bulan, 2 hari, 1 detik. Oke, aku pakai mikrofon ya guys, mikrofonku remote. Oke, aku ulang ya. Pengumuman berita malam hari ini, coba dengar pemirsa tidur tidur. Oke ya, yang pertama adalah baca stiker yang di atas. Aku tahu pesonaku lebih kuat daripada stiker, tapi tengok-tengoklah stiker di kepalaku ini. Ya, besok tanggal 1 adalah puasa Yaumul Bid. Oke. Tanggal 2 keesokan harinya lagi kita niatnya puasa Yaumul Bid. Oke. Tanggal 3-nya itu puasa nisfu Sya'ban. Oke. Kemudian tanggal 2 ya berarti lusa maghrib menjelang azan subuh di tanggal 3 berarti adalah malam nisfu Sya'ban. Apa amalan di malam nisfu Sya'ban? Tahan nafas. 1 adalah disunahkan membaca Yasin. Ya, 3 kali. Yasin pertama dianjurkan untuk dibaca untuk mendoakan supaya kita diberikan panjang usia dan berkah usia. Yasin yang kedua disunahkan untuk didoakan agar kita bisa lepas dari musibah dan bala. Yang ketiga, Yasin yang ketiga dianjurkan untuk supaya kita diberikan kelapangan hati atas rezeki yang kita terima. Sabarlah Ustazah. Ini sabar. Ini lagi jelasin. Oke. Sabarlah Ustazah. Ya ini aku lagi jelasin, ini sabar kok guys. Nah, oke. Nah, kemudian Yasin itu boleh dibaca langsung 3 kali atau boleh berangsur-angsur. Contoh, misalnya dari habis maghrib 1, setelah isya 1, tengah malam 1. Atau tengah malam aja sampai azan subuh. Yang kedua, dianjurkan di malam nisfu Sya'ban baca solawat lebih banyak. Karena perintah solawat pertama muncul di bulan Sya'ban. Yang ketiga, perbanyak berdoa di malam nisfu Sya'ban. Kalau ku tengok dari profil picture kawan-kawan, kayaknya wajah-wajahnya penuh masalah. Maka doakan masalah itu hilang. Banyak utang, ya doakan hutang itu lunas ya. Nah ini banyak-banyak korban kezoliman. Doakan orang-orang zolim supaya mereka bisa bertaubat. Ku tengok masih banyak utang. Doakan supaya hutangnya lunas. Nah itu ya, banyak berdoa. Kemudian yang keempat adalah perbanyak sholat sunnah. Sholat tahajud, witir, tasbih, taubat, hajat. 4 saja. 1 baca Yasin 3 kali.
Dua, banyak berdoa. Yang ketiga, mendadak jadi dukun. Ya, tahan nafas dulu, aku belum selesai cuy. Tahan nafas dulu. Yang pertama, baca Yasin. Yang kedua, sholawat. Yang ketiga, berdoa. Yang keempat adalah sholat sunnah. Pertanyaannya, bagaimana kalau haid? Masih haid juga kawan-kawan. Ku tengok udah expired semua usianya nih, udah maghrib menjelang isya. Yang masih haid ku tengok cuma 5%, yang lain sudah tak haid lagi nampaknya nih. Oke, yang masih haid teman-teman boleh melakukan sholawat, kemudian berdoa, kemudian mengingat-ingat kekurangan diri. Kalau baca Yasin dari handphone aja atau dengarkan aja Yasinnya. Kayaknya nggak ada yang haid lagi cuy. Masih ya, masih haid ya. Nah kayak gitu. Ya, kemudian yang penting jangan sholat kalau teman-teman lagi haid, oke? Kalau rekomendasiku sepertiga malam terakhir itu bagus. Dibaca Yasin 3 kali, lanjut sholawat, berdoa, sholat tahajud dan lainnya, baru sahur menjelang tanggal 3 itu baru puasa nisfu Sya'ban. Demikian berita malam ini dan akan ada siaran ulang berita selanjutnya dengan royalti yang telah ditentukan. Oke guys. Oke gitu, masih haid juga. Aku tengok nggak ada lagi yang haid ini. Oke, canda ya guys. Catat pemirsa. Oke, gitu ya guys. Laporan diterima royalti nggak tuh? Ustazah, berita selesai. Buang nafas sekarang dan pastikan masih hidup tuh jantung ya. Oke, Ustazah sehat selalu ya guys. Boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya guys. Oke. Ustazah, apa benar tidurnya orang berpuasa berpahala? Naumus shaim al ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah itu dalilnya lemah. Nggak kuat itu. Makanya patutlah kawan-kawan puasa tidur terus ya. Itu dalilnya lemah tapi masih banyak sekali yang menyampaikan ya. Rasulullah itu di bulan Ramadan dia perang. Pelan-pelan ustazah jelasinnya. Oke, Rasulullah itu di bulan Ramadan dia berperang. Dan dia siang-siang lebih semangat kerjanya. Dan di malam hari Rasulullah itu selalu melakukan sholat malam dan mengurangi tidurnya. Ustazah, bagaimana hukum bagi orang yang maunya dikasih terus? Rasulullah bersabda, ya dul ulia khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi orang-orang yang cukup sekian, terima kasih. Oke ya guys, Masya Allah, sehat selalu ya teman-teman ya. Jadi nggak boleh kita tuh cuma maunya minta saja ya, kita harus memancing rezeki dengan memberi ya. Oke, Ustazah, oke pelan betul, yang baru masuk bingung, ini Ustazah ngapain ini ya. Ustazah, besok buat saya mulbit tapi ada acara penutupan pengajian. Langsung lah, nggak ada hubungan puasa dengan penutupan. Puasa ya puasa aja. Kalau ada makanan ya nggak usah dimakan. Oke. Oke, Ustazah, aku setelah berudu lalu suamiku megang. Apa dulu yang dipegang ya? Jika bersentuhan wudhu suami istri gitu ya, maka Imam Syafi'i bilang mutlak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi mengatakan tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Kalau yang dipegang itu adalah kuku, itu mutlak tidak batal. Bersentuhan rambut mutlak tidak batal. Gigi juga mutlak tidak batal. Tapi kalau bersentuhan kulit terpecah pendapat ulama. Ya kan? Nah,
Jadwal baca 3 Yasin tanggal 2 maghrib sampai azan subuh ya guys. Oke. Ustazah, oke kalau menahan kentut dalam sholat gimana? Kalau menahan kentut dalam sholat itu makruh, bagusnya kentutnya dibuang ya. Nah tapi kalau ditahan sholatnya sah, cuman menahan kentutnya makruh. Apa itu makruh? Dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka, ditinggalkan lebih baik. Oke, gitu ya. Oke, ya Allah aku nonton sambil visi anak. Anakku heran kok mak ketawa sendiri. Bilang mak kata, oke Ustazah, oke. Ini puasanya mulai hari apa? Puasanya besok ya. Besok puasa Yaumul Bid, tanggal 2 Yaumul Bid, tanggal 3 puasa nisfu Sya'ban. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Oke. Oke, Ustazah, apakah makmum masbuk dan apa hukum oke. Makmum mendahului gerakan imam itu berdosa. Makmum mutlak harus ikut imam sholat walaupun imam itu salah rakaatnya. Ini imam nih salah rakaatnya kita harus ikut dia. Oke. Oke, Ustazah lagi mendengarkan majelis taklim sambil ngemil nggak masalah sih guys. Itu nggak masalah ya. Belajar sambil ngemil nggak masalah. Cuma adab saja. Cuma tergantung gurunya. Kalau aku tim yang ketika aku kajian jemaahnya makan bagiku nggak ada masalah ya. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau sholat merem jangan. Sholat itu buka matanya, buka bibirnya. Sampai kapan? Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Nggak boleh sholat kayak gini. Jangan. Suatu ketika Rasulullah pernah menegur sahabat yang kalau sholat itu dia menutup bibirnya. Dia tidak buka bibirnya. Karena kenapa? Karena jenggotnya tak bergoyang. Maka Rasulullah menyuruh dia untuk mengulang sholatnya. Oke. Jadi sholat itu buka mata, buka bibirnya. Gitu. Taraweh nggak ada masbuk Kak Fitri. Kalau ketinggalan ikut yang dua-dua selanjutnya. Dua lagi sendiri dan witir sendiri ya. Ustazah, oke. Gitu ya. Ustazah, oke. Jadi gini guys, misalnya teman-teman taraweh nih. Taraweh itu kan 2 2 2 2 4 ya kan. 4 kali salam. Teman-teman tinggal nih di 2 yang pertama. Udah biarin. Ya tinggal lakukan 2 yang kedua, 2 yang ketiga, 2 yang keempat. Nah nanti 2 yang pertama tadi sendiri aja dengan witirnya sendiri. Paham ya? Karena nggak ada masbuknya ya. Apalagi kalau di 4 rakaat. Sementara taraweh nggak ada tahiyat awal lah. Kalau teman-teman masbuk jadi ada tahiyat awal. Oke. Ustazah Yaumul Bid biasanya 3 hari. Khusus bulan Sya'ban Yaumul Bidnya 2 hari aja. Ya tanggal 1 dan tanggal 2. Tanggal 3 itu puasa nisfu Sya'ban ya. Oke, Ustazah, oke, hari apa nisfu Sya'ban? Nisfu Sya'ban itu berada pada hari pada tanggal 3 Februari. Oke. Aku ngikutin Ustazah kemana? Ustazah, oke. Ah iya Kak Fitri. Ah, masa iya dia masbuk taraweh? Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Oke. Bolehkah menyusui ya Allah, mengganti puasa setelah nisfu Sya'ban? Mengganti puasa setelah nisfu Sya'ban masih bisa. Masih bisa sampai masih bisa sampai H-1 Ramadan ya. Kemudian kalau seandainya dia kodo puasa masih bisa sampai H-1 Ramadan. Hanya saja kalau puasa sunnah masih bisa setelah nisfu Sya'ban bagi orang-orang yang pernah berpuasa sebelumnya. Tapi bagi teman-teman yang tidak pernah berpuasa tidak boleh puasa lagi setelah nisfu Sya'ban ya. Ustazah, oke, apakah suami bersentuhan kulit batal air wudhunya dengan istri? Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau pilih yang mana ya teman-teman ya. Oke gitu ya, oke. Oke, Ustazah, oke. Kalau puasanya hari Minggu, Senin saja, gimana? Hari Selasa akan donor, ya berarti nggak ikut puasa nisfu Sya'ban. Coba donornya bisa ditunda nggak? Sayang banget loh kalau nggak ikut nisfu Sya'ban ya. Ustazah, oke. Aku makan dulu ya, laporan diterima. Oke, Ustazah, saya setiap baca sholawat suka nangis, nggak apa-apa, oke. Ustazah, sudah 3 hari nggak sholat karena keputihan, gimana? Mak, keputihan wajib sholat mbak.
kecuali flek, keputihannya ada flek enggak. Kalau kalau cuman keputihan, Mbak tetap wajib sholat. Walaupun keputihannya tidak boleh dibawa sholat. Jadi Mbak cebok dulu sebelum Mbak sholat ya. Keputihan sholat ya guys. Nggak ada keputihan nggak sholat. Oke cuy, nah repot juga urusan ini. Oke ya, keputihan sholat ya, cuman sholatnya wudhu sebelum sholat ya. Ustazah, wudhu dalam keadaan telan JANG nggak apa-apa ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, apakah puasa nisfu Sya'ban 3 hari berturut-turut? Tidak. Besok puasa Yaumul Bid, tanggal 2 puasa Yaumul Bid, tanggal 3 puasa nisfu Sya'ban. Teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini dan cek semua video aku guys. Semua sudah ada di video-video aku ya. Ustazah, oke gitu ya. Ustazah, apakah boleh dana haji dipakai untuk biaya umroh? Silahkan cabut pergi umroh, enggak apa-apa Mbak. Rasulullah itu umroh dulu kok, baru berhaji ya. Ustazah, oke, saya istiqomah ibadah wajib, nggak sengaja cocok dengan suami. Besoknya suami meninggal, oh cekcok. Saya istiqomah ibadah sunnah dan wajib, nggak sengaja cekcok dengan suami. Besoknya suami meninggal, nggak apa-apa Mbak, nggak ada masalah ya. Yang penting Mbak doakan suaminya ya, kemudian baca Quran, doakan pahala untuk dia ya. Kemudian Mbak kirim Al-Fatihah buat dia, Mbak kirimkan sholawat buat dia, sedekah doakan pahalanya buat dia, ada rezeki boleh kurban atas nama dia. Palingan dicari doang ntar malam, enggak sih Mbak, ya pokoknya gitu ya Mbak, salah itu biasa ya. Yang penting kita menyesali kesalahan kita dan tetap mendoakan suaminya ya. Ustazah, baca Yasin berjemaah belum selesai, gimana? Selesaikan di rumah masing-masing ya. Oke, Ustazah, oke gitu ya. Adik saya, Ustazah, adik saya promilnya berhasil. Oh, Masya Allah. Oh, untung terbaca cuy. Ustazah sangat Alhamdulillah. Adik saya promilnya berhasil minum madu akasia. Masya Allah, terbaca cuy. Masya Allah ya. Mbak Vero, Masya Allah. Promil berhasil guys, madu akasia. Wah, udah enggak terhitung manusia yang berhasil promil dengan madu akasia. Itu nikmat yang paling besar. Sejatinya bukan karena madunya, tapi karena Allah izinkan dengan usaha dan ikhtiar kita. Thank you banget yang sudah percaya dengan madu kita, dan thank you banget semuanya yang sudah merasakan manfaat. Aku senang bisa membantu masyarakat Indonesia dengan madu itu. Bismillah ya. Kita insya Allah selalu amanah guys. Dengan kehadiran madu itu, semoga teman-teman bisa menikmatinya terus, terutama nanti dalam Ramadan. Haula wala quwata illa billah. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, promil itu apa? Promil itu program hamil ya Mbak. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Oke. Ustazah, bolehkah puasa nisfu Sya'ban saja? Soalnya baru selesai haid. Boleh, nggak jadi masalah ya guys. Puasa nisfu Sya'ban. Tapi sayang banget loh. Kapan madu ada lagi? Jam 7.30 nanti aku spill. Madu kita itu spektakuler guys. Udah trending banget di TikTok ya guys. Dan madu kita itu udah terco ratusan ton dalam 3 tahun terakhir, tiap hari aku spill. Itu aku kena asam lambung membaik minum akasia. Nah tuh kan. Dan madu itu udah terco ratusan kilo setiap harinya di akun kita. Jadi teman-teman gak perlu khawatir untuk madunya ya. Nah gak perlu khawatir untuk madunya. Dan itu harganya cuma 99.000 1 kilo. Dan kalau teman-teman mau beli 2 kilo aku hambiarin harganya. Kekurangan dari madu itu tidak bisa promo di luar live. Jadi makanya teman-teman harus belinya di live seperti sekarang. Karena kalau belinya di luar live nanti harganya cukup mahal ya. Aku mau madunya. Nah kalau beli 2 harganya malam ini tetap kita ambiarin selama live ya. Kalau mau beli 2 kilo ya. Oke, madunya tidak dimasak. Parfum besok jam 7 harus on time karena parfumnya 10 menit habis.